Oke, selamat malam sahabat screening saham bersama saya Idris Herkan Apandi. Hari ini kita akan membahas saham-saham, satu saham saja, biasanya. Satu saham saja, yaitu saham setengah juta ya, setengah juta umat. Ini saham setengah juta umat, saham apa itu? Ya, BBRI ya. Kita coba lihat profilnya. Kenapa dibilang saham setengah juta umat? Ya karena laporan 31 Agustus kemarin pemilik sahamnya berjumlah 519.000 orang ya. Seperti itu. Oke, disadari atau tidak langsung saja ke kata kuncinya BBRI itu catnya mirip tahun 2020 seperti itu. Silakan Bapak Ibu yang menyadari BBRI mirip catnya 2020 ya. Ini 2020 20 Februari ya, Februari mulai turun. Ini cat per mingguan ya. Kemudian bottomnya di Mei ya. Coba kita lihat bottom di sini Juni ya, Mei Juni. Ada pergeseran satu bulan ya. Walaupun di sini sentimennya adalah COVID-19. Nah, yang ini memang sentimennya adalah suku bunga yang terlalu tinggi ya, seperti itu. Sekarang suku bunga sudah turun ya. Kalau kita lanjutkan, walaupun suku bunga udah tinggi, tetap aja ya ketemu all-time high-nya. Kemudian di 2020 juga all-time high-nya ya, di Januari ya, seperti itu. Kemudian sahamnya turun, kemudian ada kenaikan di Juli, Agustus naik ya, kemudian di September turun ya, kemudian Oktober mulai merangkak naik, ngegasnya di November. Nah, semoga saja ini yang terjadi kemiripan Agustus naik ya, September turun ya, dan hari ini sudah mulai Oktober ya, Oktober akan naik pelan, ngegasnya semoga saja di November seperti itu. Ini untuk chart hariannya hari ini BBRI ada pantulan ya. BBRI ada pantulan. Asing bagaimana asing? Walau ada pantulan asing ada keluar ya. 42 miliar ya. Asing ada keluar 42 miliar. Ini grafik asingnya sudah mulai turun ya. Semoga saja asing tidak jualan lagi. Atau bahkan ada beberapa sekuritas asing yang sudah ngumpulin barang ya. Ada satu sekuritas yang saya ikuti di sini ya. Lewat akun Stockbit ini dia ngumpulin barang ya. Seperti itu. Mungkin saja bandar asingnya punya beberapa akun, dia tebar ketakutan agar retail juga ikut menjual sahamnya ya. Jadi dia pungut di bawah lagi ya, seperti itu. Tetapi kalau berdasarkan volume ya, BBRI naik volumenya eh, cukup tinggi tapi termasuk kecil ya, perdagangan volume hari ini kecil tapi mampu naik. Nah, ini untuk antisipasi kita juga ya, untuk wait and see dulu ya, wait and see dulu di saham BBRI bagaimana kelanjutannya. Takutnya ini di markup ya, markup supaya asing dapat jualan di harga tinggi lagi ya. Kita tunggu saja. Berdasarkan periodenya kita bisa balik ke 2020 ya, seperti itu. Bahwa di bulan Oktober ini ada kenaikan tetapi tidak terlalu signifikan, tetapi ngegasnya di November, Desember, Januari sampai Februari. Seperti itu. Apalagi nanti ya yang pegang saham BBRI dapat harga 5.000, itu kemungkinan kalau tahun lalu yieldnya atau dividennya 300 lebih ya. Itu kalau di yield kan dipersenkan, kalau dapat harga 5.000
average-nya 5.000 ya dapatnya up to 7% ya seperti itu. Oke, ini sekilas pengantar BBRI saya dilihat dari chartnya ya, asing masih keluar, kemudian hari ini saham naik 2,53%, tetapi volume tidak terlalu tinggi. Ini kita antisipasi wait and see dulu ya, jangan nambah nambah dulu. Fokus terhadap lot yang sudah dipunya dulu ya. Tidak apa, tidak merasa ketinggalan, jangan FOMO ya, karena kita juga dibantu oleh indikator AI-nya ya seperti itu. Oke, langsung aja kita masuk bagaimana pandangan AI-nya setelah tahu ini adalah perulangan ya, perulangan. Oke, untuk AI-nya memang berdasarkan AI juga ikut jualan. Kenapa? Karena kalau AI rekomendasi di 14 Agustus tentu ya juga ambil profit taking juga ya kalau AI-nya seperti ini. Tetapi ini kalau diambil dari sini juga AI-nya profit taking, maka ada review untuk sell juga karena mengingat volume perdagangan yang cukup tinggi ya 4,4 triliun, asingnya keluar banyak sekali ya 1,6 triliun waktu itu. Kalau dikumpul dari kemarin semenjak asing keluar sudah hampir 5 triliunan ya. Siapa mampu yang bisa menahan harga ya untuk beli barang sebanyak itu? Tentu ya tidak bisa, kita para retail tidak bisa menjaga harganya. Jadi kemampuan kita adalah menurut kita eh, membeli di harga murah ya berdasarkan kalau bagi dividen ya dapat 7%. Makanya para retail mempertahankan di harga 5.000 seperti itu. Oke, kita akan lihat bagaimana chartnya yang saya bilang bahwa ini adalah periodik 4 tahun ya. Saya akan lihatkan periodik 4 tahun ini di 2020 ya. Ini chart ini 2020 ya. Sama-sama jualan ya. Sama-sama jualan. Kemudian di bulan April Mei mulai merangkak naik ya. Kemudian ada turun dulu baru mulai naik lagi ya seperti itu. Mudah-mudahan periodik ini 2020 dengan 2024 ini ada kesamaan kalau menurut saya ya. Seperti itu. Tapi tetap kita jangan FOMO dulu ya. Karena secara bulanan memang belum ada indikator buy, tapi indikator buy yang didapat seharusnya dari perdagangan harian untuk jangka panjangnya seperti itu. Jadi kita lihat indikator perdagangan secara hariannya. Secara harian BBRI fasenya jualan dulu ya. Nah, mengingat BBRI ini jualan ya, AI akan merekomendasikan suatu kepastian jika harga sahamnya berada di atas indikator. Jadi, kalau feeling Bapak Ibu ini adalah eh, harga terbaik Bapak Ibu, mungkin ya jangan all in dulu ya, cicil aja ya. Cicil aja tidak menjadi ketinggalan kita walaupun saham ini tiba-tiba naik. Tetapi ingat tujuannya adalah dividen investing ya. Beda cerita kalau untuk trading jangka pendek ya, seperti itu. Oke, ini ada gangguan sinyal. Kita balik ke chat yang di sini ya. Untuk poin pentingnya ya, poin pentingnya ini ingat kata Pak Loh Keng Hong ya. Trading itu sebenarnya uang kecil ya, dapatnya juga kecil.
Beda dengan investasi jangka panjang ya, akan mendapatkan uang yang gede. Yang pertama uangnya dari mana? Ini dari dividen ini yang muncul 2 kali setahun ini di BBRI ya, seperti itu. Yang kedua dari capital gain-nya, bahwa saham ini, iya ini 2020 walaupun sempat terjadi crash, tetapi 2021-nya Februari sudah kembali ke all time high-nya lagi. Jadi para dividen investing sebenarnya menantikan ini kejatuhan saham-saham dividen investing untuk mereka nambah muatan ya. Seperti itu. Kalau para retail yang menggunakan ada aplikasi yang meminjamkan dana trading harian ya, day trading, ya nggak bisa main di sini ya. Atau 3 hari juga nggak ada kepastian karena ini sahamnya adalah saham untuk jangka panjang ya. Jangan khawatir Bapak Ibu untuk jangka panjang ya. Sekalipun COVID ya ternyata 1 tahun berikutnya balik lagi all time high. Apalagi di tahun 2024 ini hanya tidak ada COVID ya, yang ada ya hanya sentimen aja. Sentimen yang terjadi sebenarnya adalah profit taking aja ya. Supaya apa? Supaya para manajer investasi itu inginnya pengosongan portofolio dulu ya, supaya kinerja portofolio mereka baik ya. Dia harus merealisasikan profitnya, profit dari dividen ya, profit dari capital gain. Itu yang mereka manfaatkan sehingga retail yang tidak sabar ya, bukan uang dingin dimasukkan ke dalam saham-saham dividen investing ya, akhirnya cut loss seperti itu. Jadi ini sebenarnya cocok sebagai dividen investing ya. Nah, harapannya retail juga ikut-ikutan menjual. Akhirnya apa? Siapa lagi sebenarnya yang ambil barang sebenarnya? Ya mereka lagi ya, mereka lagi ini. Mereka lagi yang ambil barang seperti itu. Oke, kita coba lagi lihat di, nah sudah terbuka. Jadi jangan merasa FOMO, ini saham sudah murah, bisa saja nanti ya akan dibawa turun lagi karena Oktober ini masih panjang ya. Oktober masih 4 minggu perdagangan ya. Kita nggak tahu bottomnya, memang saya rasa bottomnya berikutnya di Oktober, tapi tanggal berapa ini baru mulai ya, baru mulai di Oktober. Jadi jangan FOMO ngambil di harga sekarang. Beli boleh ya, beli boleh nambah muatan, tetapi kita juga siapkan cashnya. Siapkan cashnya untuk ambil barang ketika harga di bawah turun lagi ya, seperti itu. Karena melihat garis indikator AI-nya masih jauh. Jadi kalau berharap rekomendasi AI dengan menggunakan Loranjian ini, Bapak Ibu nggak dapat harga bawah ya, seperti itu. Loranjian akan merekomendasikan jika harganya itu di atas indikator AI ya, seperti ini ya. Nah, beberapa kali AI beli ya di atas, di atas, di atas, kemudian beli lagi, baru kali ini dia jualan ya, seperti itu. Nah, untuk pengaturan AI ada di pembahasan sebelumnya. Saya di pengaturan AI ini mendapatkan win rate 82%. Jadi, menurut saya ya, sesuatu yang tidak pasti ini kita berbicara probability ya. Ketika AI merekomendasikan sell ya, artinya ada probability di situ 82% memang saham ini akan dibawa turun. Seperti itu.
ya 20% ya bisa jadi saham ini akan naik kembali. Tetapi nanti ya boleh juga beli kalau indikator AI-nya ini sudah dilewati ya. Seperti ini, walaupun sahamnya sudah di bawah, tapi indikator AI masih di atas, belum ada rekomendasi buy-nya. Suatu kepastian jika harga saham berada di atas indikator AI. Nah, bagaimana antisipasinya Bapak Ibu yang nggak sabaran? Boleh di setting ini ya, setting perdagangan per 1 jam. Jadi yang mau jangka pendek bisa saja ya mainkan rekomendasi per 1 jam. Ya, kita tunggu dulu ya. Ini akan muncul karena perdagangannya cukup banyak ya. Kita tunggu AI-nya muncul perdagangan 1 jam. Nah, belum muncul ya rekomendasinya. Nah, oh iya, kalau perdagangan 1 jam ini ada menunjukkan harga saham di atas indikator AI dan hari ini BBRI buy ya. Tapi sekali lagi, ini adalah indikator perdagangan 1 jam. Kalau 1 jam, artinya Bapak Ibu juga siap mengamati pergerakan saham per 1 jam. Beda cerita kalau beli perdagangan rekomendasi per harian. Artinya kita nggak perlu mengamati setiap hari atau setiap jam ya. Malam juga bisa kita buka ya seperti itu. Nah, untuk mendapatkan lebih cepat lagi ya setting aja 15 menit ya. 15 menit dalam waktu kurun 15 menit ini akan tahu ya. Jadi Bapak Ibu yang mau trading cepat ya 15 menit. Nah, terbukti memang, tetapi hati-hati 15 menit di sini 15 menit ya. Ini udah masuk ini di harga 4990. Jadi ada pertanyaan sahabat YouTuber saya, kok rekomendasinya nggak muncul? Mungkin di pengaturan ininya ya, pengaturan AI-nya, tradingnya masih dalam 1 hari ya. 1 hari harus menunggu bahwa harga saham di atas indikator AI. Contoh, jadi kalau Bapak Ibu yang tidak ada kerjaan lain selain pekerjaannya adalah trading ya, Bapak Ibu bisa atur per 15 menit sudah oke ya per 15 menit, tetapi siap juga dengan risikonya. Risiko yang pertama ya ada komisi brokernya ya udah 0,5% ya. Buy dan sell itu saya rata-ratakan 0,5% udah pasti ya. Ya makin senang ya yang punya broker makin senang kalau Bapak Ibu aktif ya. Beda cerita kalau dividen investing ya. Mereka tidak akan dapat komisi dari para pedagang ya, seperti itu. Jadi kalau 15 menit bagaimana 15 menit? Pernah terjadi di sini ya. Nah, kalau 15 menit di penutupan perdagangan ada indikator buy tetapi besoknya didistribusi oleh bandar. Nah, ini yang terjadi. Kemudian ini juga buy tapi saham tidak kemana-mana malah ada distribusi sedikit dan jual lagi. Nah, beruntung saja hari ini. Jadi faktor peluangnya seperti itu memang. Buy, beruntung saja hari ini sahamnya naik. Jadi seperti itu. Kalau 15 menit memang agak resikonya terlalu tinggi juga ya. Trading per 15 menit perdagangan ini. Jadi silakan Bapak Ibu kalau mau dapat rekomendasi cepat ya dikecilkan aja itunya ya per grafiknya itu menitnya atau jamnya ya. Kalau per 1 jam lebih ada kepastian ya mungkin ya karena saham harganya sudah berada di indikator AI. Bagaimana kalau 2 jam? 2 jam
Apakah sudah ada rekomendasi 1 jam sudah ya? Kalau 2 jam, 2 jam belum. Perdagangan 2 jam belum. Harga saham masih berada di bawah indikator AI. Jadi Bapak Ibu juga harus siap dengan kemungkinan-kemungkinan ya. Seperti itu. Apalagi 3 jam pasti belum. Ya, 3 jam belum belum beli juga. Malah harga di ini masih di bawah. Jadi 1 hari juga belum. Jadi yang sudah rekomendasi buy itu kalau per 15 menit memang harus siap dimonitor ya Bapak Ibu karena rekomendasinya cukup cepat. Nah, apalagi rekomendasi harian ya. Secara harian ini belum ada ya, belum muncul ya grafiknya. Grafik Lorentzian ya. Nah, secara harian masih harga harga saham masih jauh berada di bawah ya. Ini akan sangat lama kita menunggu indikator AI. Kenapa? Indikator AI itu ikut harga sahamnya. Kalau sahamnya ikut ke bawah, dia juga akan ikut. Nih contoh ya. Nah ini pada fase ini, coba Bapak Ibu bayangkan di sini di bulan Mei, banyak kita yang FOMO ya. Oh saham ini sudah balik arah. Tetapi AI nggak ada itu jualan. AI nggak ada rekomendasi buy. Ya, ini secara harian. Ternyata benar. AI nggak ada rekomendasi baik. Kenapa? Sahamnya masih berpotensi turun. Ini secara harian. Kemudian AI baru ada rekomendasi buy. Ini telat lagi kita ya, telat lagi kalau merekomendasi AI secara harian. Untuk itu yang sedang-sedang aja ya, yang sedang-sedang itu adalah per perdagangan 4 jam menurut saya ya. Per perdagangan 4 jam itu adalah sedang menurut saya. Coba kita lihat agar apa? Agar kita juga tidak telat masuk di harga bawah ya. Tapi kalau sahamnya dividen investing, apalagi dapat di harga 4.100 ya, yieldnya bisa 9%. Ya udah, nggak usah pedulikan lagi ya AI-an ini. Logika aja kalau 9% eh, dapat dapat dari mana lagi ya. Nah, seperti itu. Ya, kalau perdagangan 4% masuk ya. Ada masuk di sini, kemudian jualan, kemudian tidak ada jualan lagi, baru masuk lagi. Nah, ini enggak begitu telat lah ya. Kalau perdagangan harian masuknya kan di sini. Jadi memang yang sedang-sedang saja, yang aman-aman, atur perdagangan AI-nya per 4 jam ya, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Per 4 jam masuk, ya ikut jualan-jualan juga nggak telat-telat amat ya. Seperti itu masih profit lah. Tapi masuk dan keluarnya perhitungannya cepat juga ya. Nah, AI di sini ada juga pembatasan resiko jika sebenarnya ini yang lebih pasti ini ya. Ada use ini ya. Saya saya berharap win rate-nya tinggi, saya matikan, coba dihidupkan. Ini win rate-nya turun ya. Win rate-nya turun 60%, tetapi kita itu dapat jangkauannya harga-harga terbaiknya ya, walaupun kita peluangnya 60%, tetapi kita itu tidak ketinggalan dalam buy dan sell. Saya rasa centang aja Bapak Ibu di AI-nya ya kan untuk Lorentzian ini ya. Oke, kita putuskan hari ini yang terbaik ya pengaturan indikatornya adalah perdagangan per 4 jam, kemudian di Lorentziannya dicentang ya, walaupun itu menurunkan win rate, tetapi kita tidak ketinggalan ya, win rate-nya hanya 60% saja ya. Tapi kita tidak ketinggalan harga di bawah, seperti itu. Untuk BBRI ini jangan FOMO, kalau dividen investing memang santai, tetapi kita mencari harga-harga yang terbaik ya. Kita tunggu aja lah ya, tunggu rekomendasi AI karena sudah kita lihat per 4 jam itu
sinyal terbaiknya ya, sinyal terbaik dan win rate kita 60%. Memang tidak terlalu tinggi, tetapi memang kita akan dapatkan potensi sinyal yang terbaik ya, seperti itu. Karena seperti di awal tadi ya, ini merupakan perulangan ya, perulangan chart 2020 ya. Karena sudah kemiripannya itu sangat mirip. Kalau perulangan chart 2020, Oktober ini akan ada kenaikan sedikit, tetapi November akan ngegas ya. Ngegas, kemudian di Januari, Februari akan kembali ke all-time high-nya ya, 6.400 bahkan lebih ya, seperti itu. Oke, ini saja menurut saya pandangan AI untuk saham BBRI. Jadi Bapak Ibu tetap tenang, jangan takut ketinggalan ya. Yang sudah punya barang juga tetap tenang. Dividend investing memberikan hasil yang lebih tinggi dibanding ditradingkan ya. Karena peluang di trading bisa jadi hari ini Anda beruntung, besok belum tentu keberuntungan akan berulang ya. Seperti itu. Ya, untuk di trading kan saya juga melakukan trading, ya tradingnya menunggu indikator AI. Artinya apa? Buy ketika buy oleh AI, sell ketika sell oleh AI. Seperti itu. Kalau untuk dividend investing ya tentu jangan dijual ya. Kalau udah dapat harga di bawah. Untuk itu perlu RDN-nya ada dua ya. Bapak Ibu bisa gunakan sekuritas yang umum ya. Salah satunya Stockbit atau yang kedua adalah Ajaib. Itu aja ya. Seperti itu. Walaupun terdeteksi perdagangannya oleh retail. Oke, demikian pembahasan tentang BBRI berdasarkan ya pola chart ada perulangan pada tahun 2020. Yang kedua pola AI. AI-nya cukup disetting per 4 jam perdagangan. Kemudian di loranjiannya dicentang aja supaya kita tidak ketinggalan rekomendasi buy di harga bawah seperti itu. Oke, sampai ketemu di pembahasan berikutnya di saham yang lain ya. Selamat malam.